Kan masalah cinta lebih banyak Mas di dunia ini daripada pipa. Coba Mas. Susah ya kalau cinta itu ya diperbaiki ya. Oke, kenapa dokter pipa Mas? Pipa tuh harusnya pakai udah yang paling bagus aja, udah nggak usah mikir, nggak usah mikir budget lagi karena. Dan ya udahlah Rucika aja lah. Gimana air mengalir sampai kita pakai Rucika sekarang. Kan? Gak pernah pakai yang lain. Oh iya, karena kemarin Mas Ian sama Mas Robi pun bilang kelihatan kan dalamnya. Nah dalamnya itu udah ada yang kayak klepon bener-bener. Ada klepon. Iya, jadinya ada gula merahnya nggak sih Mas? Sahabat Rucika, apa kabar? Balik lagi di podcast biru ya, podcast bincang Rucika. Sama siapa lagi kalau bukan the one and only Ineza Wibowo ya, sahabat Rucika ya. Podcast biru mengudara sampai jauh. Udah sejauh mana sih obrolan kita ya? Ini udah episode kira-kira ke 13349 ya. Banyak banget ya sahabat Rucika ya. Honestly ini episode berapa coba kita tanya tim? Berapa coba kalau boleh tahu? Lupa. Sampai banyak banget ya. Wah. Saking banyaknya nih, banyak banget juga narasumber keren yang sudah Ines ajak obrol nih sahabat Rucika. Yang sekarang pun juga gak kalah kerennya. Ini nih, wah, udah sampai dibikinin lagu loh sama Ahmad Dhani. Ku butuh dokter cinta. Oh bukan, ini dokter pipa. Tapi ya sahabat Rucika, saya Triaji Widyastomo, founder dari Dokter Pipa. Kalian sedang menyaksikan podcast biru. Selamat pagi, siang, sore, malam, karena kita nggak tahu naiknya di jam berapa ya. Betul. Mas Aji ya. Selamat siang. Pagi, sore, malam. Mas Aji sehat? Sehat. Oke. Pertanyaan pembuka selalu Ines kalau narasumber ya, apalagi di masa-masa seperti ini sama temen yang Ines ajak ngobrol. Gimana caranya Mas Aji menjaga kesehatan? Jaga kesehatan. Akhir-akhir ini dong, selama 2 tahun lebih ini kita. Iya, jangan sering-sering di rumah ya, gerak-gerak. Malah jangan sering di rumah. Oke. Stres kalau di rumah terus ya, nggak ada duitnya juga. Oh iya benar. Oke. Iya, terus tidur cukup sih, habis itu udah itu aja, minum vitamin paling. Ya yang paling penting adalah tidak stres ya. Cara yang nggak stres adalah ya memproduksi uang untuk nggak stres ya. Iya, karena salah satu sumber masalah stres ya nggak ada duit. Ya Mas itu ya. Sepertinya satu-satunya. Kayaknya itu adalah salah satu masalah terbesar di muka bumi ini ya. Mas Aji nih, Mas Triaji Widyastomo ya, lebih akrab ya, biar akrab kita panggil Mas Aji gitu. Kalau pengen Pak kayaknya gapnya jauh banget gitu betul. Kan. Pak ini Salim kalau pakai Pak. Ya Pak Aji ya. Mas Aji nih, dengar-dengar dirimu ini adalah penemu. Wah, pendiri tepatnya ya. Pendiri ya kan ya, pendiri Dokter Pipa. Ya, ini sahabat Rucika bukan dokter cinta tapi dokter pipa. Betul, ya. Dokter Pipa. Ines ajak flashback sedikit sahabat Rucika. Dokter Pipa ini pernah Ines ajak ngobrol nih Mas ya, timnya Mas Aji waktu siapa? Mas siapa nih, lupa namanya. Iya. Mas Ian sama satu lagi Mas Robi kalau nggak salah. Oke, Mas Ian sama Mas Robi itu di segmen kita yang lain nih. Boleh disebut? Ya kayaknya di segmen jam pulang kantor, boleh dicek aja ntar nih. Hah? Jam pulang kerja. Jam pulang kerja. Salah kan saya sama tuh Cika ya. Ya jam pulang kerja. Kamu boleh nih klik aja nanti nih. Gua kasih PR kalian ya. Nih di link bawah sini ada ya kan ya, obrolan Ines barengan sama Mas Ian sama Mas Robi dari Dokter Pipa. Kalau di hari itu di jam pulang kerja Ines ngomongin lebih ke teknisnya Mas, ya kan. Gimana caranya? Oh, aku ingat banget. Iya Mbak, nanti itu diketok-ketok dulu temboknya, dicari mana yang dipakein alatnya, nanti suaranya mana yang paling nyaring atau apa ya, yang paling desibelnya paling naik. Oh di situ berarti ada yang bolong pipanya, nanti kita cor. Aku ingat banget tuh jawabannya ya. Itu kan pasti mereka belajar dulu dong ya Mas ya. Iya. Dan Mas Aji pun juga nggak ujuk-ujuk tiba-tiba pengen bikin dokter pipa. Ya kan. Nah boleh dong ya, kalau ke Mas Ian sama Mas Robi aku lebih nanyain teknis. Aku sekarang ke Mas Aji pengen nanyain, kenapa dokter pipa? Kenapa nggak dokter cinta? Kan masalah cinta lebih banyak Mas di dunia ini daripada pipa. Coba Mas. Susah ya kalau cinta itu ya diperbaiki ya. Oke, kenapa dokter pipa Mas? Dokter pipa sebenarnya awalnya karena melihat adanya masalah ya. Jadi kalau misalkan pola berpikir aku, kalau misalkan ngomong bisnis itu biasanya memang berpikir dari masalah.
apa sih kira-kira masalah yang bisa kita selesaikan untuk orang lain gitu ya. Kira-kira pada saat masalah itu kita selesaikan, mereka dapat value nggak? Kalau mereka dapat value, mereka biasanya mau bayar kayak gitu. Nah jadinya dari situ karena memang sebelum Dokter Pipa kita udah ada usaha juga yang agak berhubungan dengan pipa tapi lebih ke pabrik, industri dan komersial. Nah di situ kita menangani cerobong, maintenance, pembuatan, modifikasi dan lain-lain. Lalu saluran untuk mesinnya lah intinya begitu ya. Nah di situ ada banyak masalah saluran juga. Nah karena di pabrik itu kita udah kenal banyak orang, atasan dan segala macam, kita sering tuh disuruh tolong bantuin ini. Iya betul, ke rumah bos dong, ada ini, kayak ini dong, kayak berawal gitu kan. Dari pabriknya malah ke rumah bosnya. Betul, ke rumah bosnya gitu kan. Nah di situ kan kita kan bisa handle apa yang kita handle seperti di pabrik nih ceritanya. Cuman sampai di sana tuh kadang-kadang tuh banyak masalah yang kita juga baru dengar gitu ya. Mas ini kok ini ya meteran pumpnya kok muter terus ya, padahal ini nggak ada yang di gitu pabrik ya, gitu biasanya ya. Ya kan kita nggak tahu ya, cek ada yang rembes nggak, ada yang basah nggak ada gitu kan, pokoknya muter aja gitu. Nah tandanya kan kita nggak tahu juga ini bocor pipanya, tahu tapi di mana gitu kan. Nah terus yang kedua yang real itu waktu itu si bos ini juga akhirnya itu rumahnya kan rumah mewah, rumah besar gitu ya. Terus airnya tapi kok kecil, pompanya udah ganti nih ceritanya, pompa dorong dari atas udah gede, tapi kok bukannya makin gede makin kecil justru, kenapa ya gitu kan. Nah sekali lagi kan, lah itu kan di dalam tembok ya, kita nggak tahu juga ada apa gitu kan. Nah dari situ mulailah tuh proses perenungan tuh ceritanya. Pakai merenung lah ya, Iya jadinya selain itu ya sedikit curcol juga ya, namanya di pabrik itu kan pembayaran kan pasti kan termin gitu ya. Nggak ada yang namanya kita ya. kerja dibayar, nggak ada, pasti kan minimal sebulan gitu kan ya. Nah semakin banyak proyek semakin duit nggak ada tuh, pasti kan duitnya nyangkut semua di sana gitu kan. Nah jadinya kalau kayak gitu kita mikir nih, waduh kalau kayak gini terus ngap-ngapan juga nih ya, duitnya modalnya nambah terus nih. Nah kita pengen buat satu divisi di mana yang cash flow-nya lebih lancar gitu ya. Jadinya kita oke deh kalau gitu kita masuk ke residensial nih dan komersial kecil gitu, ruko dan kantor begitu gitu. Nah tapi kalau yang kesana kan kita kan harus tahu nih apa sih yang pas nih ke produk-produk apa yang pas gitu kan. Nah tadi balik lagi ke masalah si bos tadi, itu di situ jadi inspirasi juga tuh. Oh ya juga ya kalau kayak gitu ya. Nah tapi kan kita nggak tahu, benar-benar saya benar-benar blank tentang teknologi yang bisa handle itu gitu. Mulailah seperti biasa saya kalau cari-cari opportunity itu dari internet juga gitu ya, dari website, dari internet. Apakah ada di Indonesia yang seperti itu? Kalau nggak ada di Indonesia, apakah ada di luar negeri yang seperti itu? Nah kebanyakan sih yang ada di Amerika, Eropa atau Jepang itu yang belum ada di sini tuh banyak. Nah makanya waktu itu saya mulai tuh cek tuh kira-kira kalau ada masalah seperti ini tuh apa sih, pakai apa sih, solusinya apa gitu kan ya. Nah waktu itu masuklah ke perusahaan Singapura yang saya cek ternyata alatnya dari Jepang misalnya kayak gitu kan. Nah terus alatnya seperti ini, fungsinya seperti ini gitu ya. Jadi intinya dia membersihkan bagian dalam pipa air bersih sehingga ngeluarin kotorannya kayak gitu. Di Indonesia udah ada belum ada gitu, cuman kan saya nggak tahu alatnya belinya di mana. Yang saya tahu adanya di luar negeri. Akhirnya coba-coba import alatnya sampai di sini. Jujur aja saya juga nggak tahu caranya gimana gitu kan ya. Sama orang-orang saya juga nggak tahu ya. Akhirnya kita sok tahu gitu kan. Percobaanlah di rumah sendiri, percobaanlah di rumah orang tua, percobaanlah di rumah temen kayak gitu kan ya. Hasil di rumah ini begini, hasilnya di rumah orang tua yang ini malah jadi rusak segala macam gitu-gitu ya. Nah tapi akhirnya berhasil lah gitu lah ya untuk kita tahu metode apa yang kita butuhkan untuk cuci pipa namanya, untuk membersihkan tadi itu yang airnya mengecil atau nggak airnya bau, kadang-kadang keluar kotoran, keluar lumut dan segala macam yang beda sama yang ada di Indonesia kayak gitu. Layanannya kita gabungin, yang di Jepang gimana sih gitu, yang di Singapura gimana sih, nah kita gabungin. Jadi kita pakai kita nggak pakai bahan kimia tapi pakai bahan makanan, terus juga kita pakai ozon untuk sterilisasi pipanya, lalu kita pakai mesin kayak gitu. Nah jadi itu teknologi 3 itu kita gabungin, lahirlah itu layanan cuci pipa. Tapi sayangnya yang namanya produk baru kan nggak segampang itu gitu ya masarinnya gitu. Apalagi
yang namanya kita kalau nggak ada masalah ya kita nggak Ya, mau bakalan, duit iya. gitu kan ya. Nah ini untuk bisa orang yang pipanya di rumah benar-benar mampet, airnya nggak keluar sama sekali, itu sebenarnya nggak terlalu banyak, biasanya mengecil Ya, gitu aja. Nah dari situ orderan waktu itu memang masih sepi banget ya, karena kan di awal-awal orang belum Tahun ada. berapa Mas kalau boleh tahu? Start dari 2017-an lah ya, Oke. kira-kira ya. Udah mulai trial error mungkin 2018 awal baru mulai benar-benar ya. Nah itu akhirnya baru kita jalanin itu, tapi karena memang kurang responnya, kita mulai mikir lagi nih saya nih, waduh kalau kayak gini terus divisi yang ini kesian nih, kan masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri tandanya. Akhirnya cari-cari lagi yang satu lagi masalah yang pipa bocor itu, dan ini kan lebih susah gitu. Nah makanya akhirnya kita coba waktu itu ambil alat dari Amerika, ambil alat dari Rusia, ambil alat dari Cina, kita coba-coba kayak gitu kan, kira-kira masing-masing alat ini mana yang paling oke kayak gitu kan. Nah dari situ barulah boomingnya tuh di situ sebenarnya jadinya, karena gini, apa titik bikin jadi booming apa? Karena pipa bocor itu sangat painful buat orang, bermasalah banget karena dia pasti daripada akan rugi. membersihkan pipa. Orang ya benar juga sih ya, apalagi pipa yang ngumpet kan orang-orang ya nggak lebih milih bersihin AC duluan ketimbang kita bersihin pipa. Pasti orang-orang kepikiran gitu kan. Jadi Mas akhirnya ya udah deh, berarti emang ujung-ujungnya emang kayaknya fixing lebih cuan ya. Mbak Ines, tagihan PAM-nya tadinya biasa 300.000, tiba-tiba 1,5 juta. Iya. Kan pasti kan teriak langsung, dong, ini gimana kalau misalkan terus panggil orang PAM-nya juga nggak apa-apa, di kita ini meterannya bagus, tandanya yang dari meteran ke dalam rumah, dan itu di luar tanggung jawab kita. Nah terus gimana? Panggil tukangnya juga nggak tahu kan, akhirnya biasanya solusinya dia dibongkar aja, coba sini bongkar sini bongkar sini, akhirnya udah kayak lubang-lubang macam-macam kayak gitu. Nah karena seperti itu mereka mau bayar. Nah itulah yang kita, oh ya benar juga ya, ini value yang paling tinggi nih dari kita menyelesaikan masalah yang merugikan bagi mereka. Kalau nggak diselesain mereka bisa keluarin uang berjuta-juta, sama kita sekali aja bisa selesai kayak gitu. Berarti emang, tapi di bagian cleaning pipanya juga masih ada ya Mas? Nah setelah itunya berjalan, akhirnya yang cleaning pipanya keikut, karena kan customer kita pada saat mulai dibongkar, pada saat pipa, kalau pipa bocor itu kan dibongkar, terus dipotong, kelihatan kan dalamnya. Nah dalamnya itu udah ada yang kayak kelepon, bener-bener. Ada kelepon. Iya, jadinya ada gula merahnya nggak sih Mas? Jadinya itu bener-bener yang mampet total. Ada yang tadinya pipa kan setengah inch gitu ya, masuk kelingking aja nggak bisa gitu. Nah orangnya nggak tahu sebenarnya masih baik-baik, tapi pada saat kita kasih lihat, Pak, ini bisa bayangin nggak, ini yang air yang lewat untuk sikat gigi, untuk mandi, langsung kebayangin gitu pipa. kan ya. Langsung kebayangin pipa di rumah. Untuk anak mandi, kadang-kadang kan anak atau orang tua kan sensitif kulitnya, gatel. Nah ini bisa jadi dari situ kayak gitu. Nah dari situlah kita edukasi, akhirnya repeat ordernya biasa mereka cuci pipa. Untuk ini ya, maintenance-nya ya. Jadi habis fixing biasanya lanjutin maintenance-nya ya. Betul. Atau enggak pada saat diperbaiki terus setelah selesai semuanya kan dihidupin kerannya, keluar tuh kotorannya kan, karena kan dipotong pada rontok kotorannya, baru keluar kotorannya udah kayak air comberan gitu. Nah mereka baru aduh sekali deh. Aku langsung kebayangin, apalagi air di Indonesia bersih banget ya. Bisa langsung minum. Jabodetabek bersih banget ya kan ya, Sobat Rucika kan. Warnanya juga saking bersih agak kuning-kuning gitu kan. Aku juga jadi penasaran itu pipa di rumah apa kabar gitu kan ya Mas. Coba dipotong. Biasanya berapa bulan sih Mas idealnya kita buat bersihin pipa gitu? Kalau saya baca ya di Singapura itu ada yang melakukan itu, bahkan kalau nggak salah saya ya, mereka lebih ke toren sih, peraturan pemerintahnya itu setahun sekali. Tapi kan tidak lepas ya, toren kan penyimpanan air, pipa kan distribusinya gitu kan ya. Nah jadinya kalau dari pengalaman kita, dari yang sudah kita bersihkan, untuk bisa dibersihkan ulang memang tergantung kualitas air. Tapi rata-rata 1 tahun sekali itu supaya tidak sampai. Tapi itu kan Singapura ya Mas ya. Betul. Tapi di sini lucunya yang contoh ya, rumah di Tebet yang air tanahnya masih bagus. Kalau misalnya ditampung di bak tidak pernah ada endapan sama sekali, bening banget kayak ini gitu. beneran apa enggak sih? Ini bener. Oh iya, gue kira baunya juga nggak ada. Mungkin lagi sarkas loh. Itu tapi pakainya air tanah gitu kan. Nah air tanah kan kecil banget biasanya, nggak terlalu gede nggak sih? Tapi kan di radiator tertentu air tanah masih bagus gitu kan. Nah
Itu yang kita kadang-kadang kurang ngerti. Sebenarnya air pump dibandingin air tanah itu masih lebih bagus air pump sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan air tanah kita nggak pernah tahu kadar bakterinya, kita kan jarang kita cek. Terus pada saat septic tanknya ngerembes ke air tanah kan juga udah tercemar. Terus mineralnya, nah itu yang bikin lengket sebenarnya. Jadi kalau kayak pipa nih seperti ini gitu ya, air tanah itu banyak mineralnya. Jadi mineralnya itu nempel ke pipa, dinding pipa. Nah pada saat dia nempel dinding pipa tadinya licin jadi keset tuh. Nah disitulah yang namanya apapun yang lewat di situ ketangkep sama dia, nempel. Nah itu yang jadi endapan. Jadinya kalau kita bersihin rumah orang yang pakai air pump dibanding sama pakai air tanah, malah jauh lebih susah pakai air tanah karena dia nempel keras gitu. Jadi kerak, jadi kerak ya? Kerak betul. Kalau air tanah dia lumpur, kalau air pump dia lumpur. Jadi lebih gampang lembek gitu dia. Oh I see, oke. Duh kebayang banget sih jadinya. Dan itu akhirnya sejauh ini Jabodetabek aja kah Dokter Pipa apa Jabodetabek, Bandung baru akan mulai, Surabaya sekitar 1-2 bulan ke depan. Terus apa Mas, orang-orang kita udah mulai ya itu makanya orang-orang kita udah mulai banyak yang ngubungin Mas nggak sih? Ngubungin dokter Pipa maksudku? Sebenarnya memang dari berbagai kota banyak, cuman karena kita keterbatasan manpower ya, kita ya di Jawa ya masih fokusin di Jawa. Makanya Surabaya yang salah satu kota terbesar di Jawa ya, selain Jakarta, kita masuk sana, Bandung. Jadi nanti Jawa Tengah, nanti belum mungkin setelah Surabaya tak bawa Mas ke Jawa Tengah. Iya. Nah, itu kan aku tuh sempat kepikiran melihat, aku ngelihat dulu dari kemarin tuh bawaannya toolsnya Mas Ian sama Mas Robi tuh keren banget. Itu yang dari mana? Itu dari Rusia kah apa dari Rusia ya? Wah, pantesan bahasanya agak susah dibaca Mas. Karena nggak ada tulisannya. Ya sama tapi emang keren banget Mas, emang secanggih itu ya itu alat. Kalau nggak ada alat itu emang nggak bisa ditebak secara apa gitu kalau nggak ada alat. Iya betul. Kalau misalkan sebenarnya sih ya kalau mau pakai alat yang paling tradisional itu pakai stetoskop lah kasarnya kayak gitu ya. Itu ya bisa kalau misalkan bocornya di permukaan dan itu ada berasa kedengeran gitu kan ya. Kedengeran gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai di 20 cm aja di bawah lantai udah nggak bisa. Sama sekali nggak ada suara. Walaupun besar gitu ya, kadang-kadang nggak ada suara sama sekali. Apalagi yang 1 meter. Nggak mungkin, itu udah nggak mungkin sama sekali. Tadi Mas sempat nge-highlight belum kedapatan rezekinya nih untuk mengepakan sayap lebih luas lagi karena kekurangan manpowernya gitu kan ya. Nah, apakah dirimu kalau misalnya nih satu nih Mas Ian sama Mas Robi lagi terbang gitu kan ya, terus tiba-tiba ada yang urgent gitu, misalnya Ines, Mas tolong banget ini aku pipanya udah bocor basah, pernah turun tangan langsung nggak? Di awal iya dong. Iya, di awal kan kita sama-sama nggak ngerti dan sama-sama sok ngerti aja gitu kan. Di awal di awal saya pasti ikutan terus di lapangan dari mulai coba-coba alat ini itu kan saya duluan yang coba ya. Setelah kita berdua ada satu teknisi utamanya lah ya. Nah, itunya kita bisa baru ngajarin ke yang lainnya kayak gitu. Ikutan jadi. Tadi kan bilang kalau emang nih Mas ya waktu awal-awal suka nih nyemplung langsung, terjun langsung ke dalam lapangan ngelihatnya. Pas awal-awal kan semuanya kayak masih mulai dari nol ya gitu kan ya. Dan sih kayak belajar sama-sama saling belajar gitu kan. Betul. Nah, sampai sekarang nih Mas, kalau Mas runtutin gitu ya masalah-masalah perpipaan di rumah-rumah di Jabodetabek sekarang dulu lah gitu kan. Apa sih Mas yang paling sering lihat? Nah, karena pipa tidak terlihat secara kasat mata dan adanya di dalam tembok, dalam tanah, itu memang rentan di tanda kutip dicurangin gitu ya. Dicurangin walaupun sama yang bangun gitu kan ya. Walaupun itu di mana namanya di komplek-komplek yang prestisius gitu ya. Kadang-kadang kan beda-beda kontraktor, beda-beda gitu ya, ngakalinnya kayak gitu. Nah, jadinya itu yang kena tuh ya kita akhirnya gitu. Karena pipa itu harusnya investasi yang jangka panjang gitu kan ya. Pipa PVC bisa sampai 30 tahun misalkan, PPR bisa sampai bahkan hampir katakanlah 100 tahun dia masih kuat gitu kan. Kalau menurut kita pipa tuh harusnya pakai yang paling bagus aja, udah nggak usah mikir budget lagi, karena budget untuk ngebongkar sama budget untuk beli pipanya mahalan ngebongkarnya gitu. Belum lagi namanya waktunya, kotornya segala macam karena memang tertanam gitu kan. Beda cerita kalau misalkan kita cat ya, yang itu udah dulu nanti mau dicat ulang gampang gitu kan ya. Soalnya ya. Nah, jadinya itu yang paling banyak itu kalau misalkan pipa bocor ya, kalau kita ngomong pipa bocor
Itu yang pertama itu adalah pipanya itu kualitasnya memang nggak standar. Harusnya kalau misalkan kalau Ruchika itu kan ada Ruchika D, Ruchika AW gitu kan ya, yang dipakai di air bersih udah pasti Ruchika AW yang tebal kayak gitu. Nah itu mereka tuh pakainya tuh tipis banget, nggak tahu mereknya apa, dan mereka udah pasti nggak kelihatan lah ya. Itu bahkan kalau misalkan pernah pegang pipa listrik gitu ya, yang tipis banget gitu, yang kayak dipotek-potek juga bisa pakai gitu, ada yang semacam begitu. Jadi kalau misalkan kita jadi ketemuan, kita ngebobok di sini, pecahnya di situ, karena terus orangnya nyalain kita, tapi padahal pipanya memang pipa begitu. Di sini pecah, dia ngerembet kemana-mana. Nah, kayak gitu tuh ada yang seperti itu. Bahkan cenderung banyak ya pipa-pipa yang substandard kayak gitu. Terus sambungan pipa itu juga sangat amat penting, karena banyak rusaknya itu di sambungan. Elbow itu ya? Iya, betul. Elbow T segala macam itu banyak rusak di situ. Terus satu lagi penyambungan. Nah, penyambungan pipa yang lepas atau pipa yang kendor itu banyak. Nah, faktor satu lagi yang banyak yang tidak ada hubungan langsung dengan pipa itu biasanya tukangnya mau jalan pintas aja nih, kalau siapa aja lah, yang ada aja lah. Iya, jadinya misalkan bukan gitu Mbak. Jadi misalkan gini, pipa harusnya belok nih gitu kan, L. Kan pipa lurus dong. Kalau misalkan belok kan harus pakai elbow gitu kan ya. Elbownya nggak ada nih, dibakar sama dia, dibengkokin. Pinter gitu. banget emang kadang-kadangnya. Misalkan pipanya udah sampai ujung, mentok nanti dulu nih untuk berikutnya. Kan harusnya didol gitu kan ya. Dopnya nggak ada, dibakar, ditekuk kayak gitu. Nah, suka kreativitasnya suka agak nyusahin alahan ya Mas. Oke, berarti emang kalau misalnya aku bisa bilang, emang kalau lagi ngebangun tuh kalau ada waktu ya jangan, kalau bisa sering-sering dilihatin kali ya Mas, betul, ya. Apalagi kalau udah mulai ke fase perplambingan itu yang ya. Yang tidak kelihatan tuh yang harus jadi listrik, plumbing dan lain-lain. Tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Takutnya kan misalnya kalau tadi Mas bilang di komplek-komplek yang elit itu mungkin juga kliennya tuh yang punya juga udah milih Ruchika, terus tiba-tiba dicurangin ya, nggak tahu kan, tiba-tiba diganti atau apa segala macam gitu kan ya. Berarti nih sahabat Ruchika, kalau kamu udah pengen mulai ngebangun, jangan di masa bodohin juga, bukan nggak percaya sih, lebih tepatnya lebih di kayak kontrol aja gitu kan, apalagi bagian-bagian yang nggak kelihatan itu. Betul, tadi pilih ya. Yang the best deh pokoknya kalau untuk pipa deh. Oke, pilih ya. Dan ya udahlah, Ruchika aja lah, gimana air mengalir sampai kita pakai Ruchika sekarang kan? Kan? Oh iya, karena kemarin Mas Ian sama Mas Robi pun bilang yang ngeganti pun dari dokter pipa, ya, sampai ganti sampai ngesemen lagi sampai selesai kan. Dan itu Mas sampai sekarang pakai Ruchika. Iya, kita sebelum kita kenal maksudnya kayak begini pun dari awal memang udah pakai Ruchika, karena memang kita nggak mau ngambil resiko. Kita udah susah ke sana perbaikin, nanti bermasalah lagi itu ya kita kan males jadinya. Nah, ini karena emang ibarat kata ya, sudah pernah pakai yang lain gitu, ternyata kok kayaknya bisa kurang afdol gitu ya rasanya ya, karena Ruchika pun udah ngeklaim garansinya kayaknya lama banget, seumur hidup ya, kayak 50 tahun kan, bahkan garansi 50 tahun, berarti kan kayak bisa long last warranty. Betul. Kan berarti emang ya udah pasti kualitasnya oke. Nah,